satu penyakit hati. Karena amalan itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Malam ini kita kajian kenapa? Untuk apa kita duduk mendengarkan kajian? Apa tujuan kita? Karena nggak enak sama bos, sama juragan, atau karena Allah Azza wa Jalla, atau karena kita ingin sanjungan dan pujian. Dikatakan orang yang baik, orang yang selalu datang tepat waktu, orang yang tidak pernah absen. Siapa yang tahu niat itu? Antum. Ana tahu niat ana kenapa ana menyampaikan kajian ini. Dan setiap orang tahu kenapa dia menyimak kajian. Riya itu jamaah kata para ulama, ia menginginkan kedudukan di hati manusia dengan menampakkan kepada mereka perbuatan-perbuatan kebaikan. Dia ingin dilihat sama orang. Riya itu ibadah yang niatnya pencitraan. Ketika ada kamera, Masya Allah, dia seakan-akan orang yang khusyuk dan tunduk. Sehingga dia nggak beramal kecuali kalau ada kamera. Kecuali kalau ada yang melihat dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian? Aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih tersembunyi. Atau sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Dajjal. Qala qulna bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kita ingin tahu. Apa yang lebih engkau takutkan menimpa kita? Yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Syirik tapi tersembunyi. Sebagian kita kan kalau bicara syirik, ya syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada berhala, kepada patung, meminta kepada pohon, itu syirik. Ada syirik yang tersembunyi. Apa itu? Ayyaqumar rajul yusalli. Orang berdiri sholat. Sholat nih, ibadah yang ditujukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Kita berdiri mengatakan Allahu Akbar. Fayuzayyinu salatahu. Lalu dia memperindah salatnya. Kenapa dia perindah salatnya? Karena berharap pahala dari Allah? Bukan. Lima yara min nadhari rajulin. Karena ada orang yang memperhatikan salat. Sehingga terjadi perbedaan ketika dia sholat sendirian dan tatkala dia sholat dilihat oleh orang. Memperindah sholatnya karena diperhatikan orang, ini namanya riya. Nabi memberikan contoh riya itu seperti itu. Di mana manusia ini memperindah ibadahnya karena ada orang yang melihatnya. Ini perbedaan riya dengan sum'ah. Kalau sum'ah itu karena ingin didengar orang. Ya dulu jamaah, sebelum ada televisi udah ada radio. Sekarang dua-duanya jalan bersama. Ingin dilihat orang dan ingin didengar oleh orang perbuatan amal solehnya. Dilihat ada mata, didengar ada cerita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan riya ini. Karena dia tersembunyi. Beliau mengatakan di lain kesempatan, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar ar-riya.
Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Apa perbedaan syirik kecil dan syirik besar? Syirik besar ini menggugurkan semua amalan kita. Tapi syirik kecil menggugurkan amalan kita yang bercampur dengannya. Ketika kita sedekah, kita nggak riak karena memang nggak ada yang melihat. Insya Allah diterima sama Allah. Tapi tatkala engkau sholat, engkau riak, maka sedekahmu tetap utuh, tapi sholatmu ditolak. Itu perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Beliau mengatakan yang paling ditakutkan adalah asyirkul asghar. Apa? Ar-riya, kata beliau. Yaqulullah yaumal qiyamah idza jazan nas bi'amalihim. Allah akan berkata pada hari kiamat tatkala memberikan balasan-balasan kepada manusia atas amal perbuatan mereka, mengatakan kepada orang-orang yang riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Kalian berangkatlah menuju orang-orang yang dahulu kalian ingin dilihat sama mereka. Cari pahala. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lihat, perhatikan. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Hadis rawahu Ahmad. Ketika kita riya, kita ingin pujian dari orang, kita ingin sanjungan dari orang, engkau berangkat ke dia nanti pada hari kiamat. Engkau minta pahala. Aku dulu sholat buat engkau. Aku dulu sedekah untukmu. Bukan buat Allah Azza wa Jalla. Mungkin lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi hatinya tidak. Dan kita perlu berhati-hati jamaah dengan riya. Jangan sampai dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita, kita itu ingin mendapatkan balasan dari orang. Ingin pujian dan sanjungan dari mereka. Supaya kita tampak jadi orang baik buat mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di satu surat yang kita insya Allah hafal. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholat. Masuk neraka. Sholat masuk neraka. Nah. Karena nggak benar sholatnya. Bagaimana sholatnya dia? Lalai. Seenaknya sholat. Kalau kerja dunia, sempurna. Kerja akhirat, asal-asalan. Udah asal-asalan, alladzina hum yura'un, riya lagi. Beribadah hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapatkan sanjungan orang. Wa yamna'unal ma'un, ini orang nggak suka berbagi sama orang lain. Bahkan mencegah dari menolong orang dengan harta atau barang-barang yang berguna. Pelit. Ibadahnya sudah setengah-setengah, riak lagi sama orang lain. Kalaupun membantu, riak lagi. Dan riak ini sifat orang munafik. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 142? Coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 142. Apa kata Allah? Silakan Kang Tisna. Malam ini ayat suratnya akan dibacakan oleh Kang Tisna. Tafadhol. Nah, tafadhol. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. Ayat 142. An-Nisa 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yuqatiluna Allah wa huwa qadimuhum wa idza qamu ila sholati fa inas sholati qamu kusala
Terjemahannya, Kang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'un. Terjemahannya, Terjemahannya, Kang? Terjemahannya apa? Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. barakallahu fiikum. Itulah orang-orang munafik. Mereka mau menipu Allah. Pikir mereka siapa itu Allah? Mereka menyembunyikan apa yang tidak mereka tampakkan. Mereka menampakkan kebaikan, tapi hati mereka busuk. Mereka tidak sholat. Mereka bukan nggak sholat, mereka itu sholat. Tapi ketika mereka melaksanakan sholat, mereka bermakmum kepada Nabi SAW. Mereka sholat di Masjid Nabawi. Imamnya adalah Rasulullah SAW. Tapi kondisi mereka qamu kusala, mereka malas, berat sholat itu. Kalaupun sholat yura'unan nas, riya mereka. Hanya karena ingin dilihat orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Dan sholatnya itu dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW terkadang setelah sholat subuh, beliau itu bertanya kepada para sahabatnya, asyahidun fulan? Fulan hadir nggak sholat subuh ini? Enggak. Fulan hadir nggak? Enggak. Rasulullah SAW menjelaskan, andai kata tuh orang-orang tahu di masjid ini dikasih daging, atau 2 potong kaki yang masih banyak dagingnya, mereka bakal datang untuk dunia. Beliau menjelaskan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafik ada salat isya dan salat subuh, khususnya di masjid. Berat mereka untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena malam hari, gelap gulita, nggak ada yang ngelihat. Sedangkan dia sholat ingin dilihat orang. Kalau sholat duhur, dia berangkat ke masjid, satu kampung lihat dia. Sholat duhur, di kantor, semua orang melihat dia. Sholat asar sama. Sholat maghrib, masih ada cahaya. Tapi sholat isya, apalagi di masa lalu, belum ada namanya listrik, penerangan seperti sekarang. Gelap gulita. Nggak ada yang ngelihat. Maka berat bagi mereka untuk sholat. Yura'unan nas. Riya sholat. Di surat Al-Baqarah. Ayat 264. Kalau sebelumnya itu tentang sholat. Di 264 Al-Baqarah ini tentang sodakoh. Yang bercampur dengan riya. Apa kata Allah? Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal 'adl kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sa'dan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin.
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, kalian beriman. Jangan membatalkan sedekah kalian. Udah keluar duit, dapat dosa. Gimana jemaah? Gara-gara al-man wal adha, mengungkit-ungkit, menyakitin orang, seperti siapa nih orang? Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, menyakitin orang yang dia kasih dengan ucapan atau dengan lisan dan tulisan dia. Seperti orang yang berinfak ria'an nas, riya dia berinfak. Nggak ada gunanya. Allah contohkan seperti sebuah tempat yang besar mungkin, batu tapi tempat itu. Di atasnya seakan-akan ada tanah. Orang berpikir tanah itu bisa ditanami. Ketika malam turun hujan yang lebat, dia berpikir tanah itu akan menjadi tanah yang subur. Besok dapat dikasih tumbuh-tumbuhan. Tapi ternyata tanahnya hilang. Yang ada batu. Seperti itu hatinya orang-orang munafikin. Yang mereka bersedekah hanya ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Pencitraan belaka sedekah dia. Kondisi manusia dalam menghadapi riya. Kita perlu mengevaluasi dan mengkoreksi diri kita ketika beribadah. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya kondisi manusia atau kondisi bergabungnya riya dengan ibadah ini ada 3 kira-kira. Yang pertama, orang ini dari awal beribadah itu riya. Dari awal, niatnya dia sholat itu untuk dilihat orang. Dia sebenarnya nggak sholat. Melihat ada bosnya datang, langsung dia Allahu Akbar. Sholatnya batal. Karena sejak awal dia niatnya dipuji orang. Kondisi yang kedua, riyanya ini masuk ke ibadah ketika dia sedang melaksanakan. Artinya, dia niat awalnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian riya itu datang. Di tengah-tengah sholat dia, di tengah-tengah ibadah dia. Maka ibadah orang ini tergantung jenisnya. Ada ibadah yang awal sampai akhirnya tidak bersambung. Seperti orang punya duit 100.000. Dia sedekah 50.000 ikhlas. Lalu dia sedekah lagi 50.000 riya. Maka yang 50.000 itu ikhlas. Tetap dia akan dapat pahala. Tapi yang 50.000 riya. Tapi yang kedua, kondisi kedua ini, ibadahnya ini awal sampai akhir bersambung. Seperti sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan assalamualaikum. Kalau ternyata orang ini riya, di awalnya ikhlas. Tapi di tengah-tengah ketika rakaat kedua, mulai muncul riya. Karena ternyata bosnya datang, ngeliatin dia. Akhirnya dia indahkan sholat. Bagaimana yang seperti ini? Maka dilihat kepada keadaan orang ini. Kalau dia melawan itu riya, insya Allah tetap dapat pahala. Dia berusaha melawan bisikan-bisikan untuk mengharapkan pujian, dia lawan. Insya Allah dia dapat pahala. Tapi kalau dia mengikuti
keinginan riaknya itu, dia mengalir dengan riaknya, maka batal ibadah. Adapun kondisi yang ketiga, riaknya ini setelah sholat, setelah ibadah itu, maka ibadahnya sah. Tapi ketika dia riak, maka dia akan mendapatkan balasan atas riak dia. Pahalanya akan hilang, walaupun sholatnya tadi sah. Haibati fillah. Jadi riak ini adalah niat hati. Niat di hati. Amalan hati. Mungkin kita melihat ya sekarang ini orang kalau lagi kegiatan sosial ya, dia difoto, diupload di medsos. Apakah itu nggak masuk riak? Tergantung hatinya. Bisa jadi orang-orang itu melakukan upload untuk kegiatan mereka dalam rangka memberikan laporan. Supaya para donatur tahu duit yang diberikan alhamdulillah ini loh jadinya. Lisan kalau ditanya kenapa engkau upload? Ya untuk laporan. Terus hatimu? Ya nggak ada apa-apa. Uang duitnya juga bukan duit Ustaz. Ana cuma sekedar pelaksana. Dan juga ada yang tujuannya untuk memotivasi yang lain. Maka tidak masuk riya. Tapi kalau dia melakukan itu karena harapan pujian, sanjungan dari orang, maka riya. Apa tanda-tanda riya? Allah berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 14. Di surat Kiamat. Ayat 14. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ditanya apa tanda-tanda riya itu, ingat riya ini amalan hati. Setiap orang tahu sama dirinya. Jadi jangan tanya sama Ustadz, Ustadz, anak ini Ustadz, kegiatan sosial, anak upload di medsos. Apa riya? Engkau yang tahu. Engkau yang tahu. Setelah kita paham apa makna riya, di mana seorang beribadah dengan harapan dilihat orang dan mendapatkan pujian dan sanjungan dari mereka. Itu riya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara tandanya adalah semangat beramal ketika dilihat. Tapi ketika nggak ada yang lihat, nggak semangat dia beribadah. Ketika ada kamera, maka dia bersungguh-sungguh. Ketika tidak ada kamera, di saat dia sendiri di dalam kamarnya, tanpa ada yang melihatnya kecuali antara dia sama Rabbnya, dia malah nggak sholat. Kalaupun sholat, cepet-cepetan sholat. Subhanallah jemaah. Maka ini menjadi PR kita bersama. Kalau bicara tanda-tandanya apa, kita yang tahu. Yang jelas kalau engkau semangat karena dilihat orang dan tidak semangat kalau nggak dilihat orang, maka ada potensi engkau riak dalam amalan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan sedekah terang-terangan itu nggak apa-apa. Bahkan Allah mengatakan intubdus sadaqati fa ni'ma hiya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, gimana mau riya? Sedangkan sedekahnya nggak ada yang lihat. Tapi kalau kalian sembunyikan, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Karena lebih menjaga kita dari riya. Bagaimana cara mengobati riya? Karena manusia ini suka disanjung.
suka dipuji. Itu tabiat manusia. Iya. Maka ini hal yang berat. Bagaimana kata salah seorang ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi minni. Tidaklah aku mengobati sesuatu, memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Hati kita. Hati ini bahasa Arabnya al-qalbu. Karena dia bolak-balik. Ada orang yang berangkat umrah, ikhlas lillahi ta'ala. Dia berusaha untuk tidak dilihat sama orang. Bahkan dia berangkat, dia orang Jember, berangkat pakai travel Jakarta. Orang kampung tahu dia sedang berangkat ke Jakarta. Tapi gara-gara media, ketahuan dia. Kalau dia sedang berangkat umroh. Orang-orang mengatakan, Masya Allah, engkau lagi umroh, nggak ngomong-ngomong ya. Setan datang. Ketika ada pujian dan sanjungan. Sebenarnya pujian dari orang itu, ya tidak, bukan berarti riya ya. Kita beramal ketika dipuji sama orang. Bahkan Nabi SAW mengatakan tentang pujian yang diberikan oleh orang kepada orang yang sedang berbuat kebaikan. Tilka ajiru busyral mu'min. Itu kabar gembira buat orang beriman. Ajil busyral mu'min. Kabar gembira buat orang beriman yang disegerakan. Tapi setan datang bisik-bisikin. Masya Allah, engkau orang baik ya tuh. Orang-orang pada senang sama engkau ini. Itu. Maka kita perlu berhati-hati. Yang pertama, kalau bicara cara mengobatin riya, ya kita harus tahu bahaya riya. Kita udah bahas di awal tadi, orang yang riya nggak ada guna amalannya. Sholatnya nggak sah. Sodakohnya jadi azab buat dia. Ini bahaya riya. Ketahuilah hal itu. Orang kalau sudah tahu dengan bahaya sesuatu, paling tidak dia jadi takut gitu. Dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan awal man tus'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Insyaallah semua jemaah udah hafal. Karena berulang kali kita sampaikan hadis. Siapa 3 orang itu? Yang pertama adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Orang soleh. Orang baik. Di masyarakat jadi tokoh di masyarakat. Didatangkan pada hari kiamat nantinya. Di sidang. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Dan orang ini mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya, "Madza 'amilta biha?" Dengan nikmat yang aku berikan, engkau pakai buat apa? Kata orang ini, "Ta'allamtu fik wa 'allamtu an-nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku, aku belajar, aku ngaji. Dan aku membaca Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku mengajarkan kepada manusia ilmu ini. Kalau ditanya lillahi ta'ala, lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta. Engkau bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar, engkau selama ini membaca Al-Quran, tujuanmu hanya untuk mendapatkan gelar. Untuk dilihat orang. Untuk disebut orang yang alim. Fulan, oh qari'ul Quran, hafidul Quran, waqad qil, dan yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Maka pada hari itu nggak ada pahala buat orang. Allah perintahkan kepada malaikatnya, diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini bahaya ya. Nggak ada gunanya ibadah kita. Yang kedua, orang yang mati syahid. Mati di medan perang. Istrinya menjadi janda. Anaknya menjadi yatim. Mungkin istri dan anaknya berharap ayahnya ini dapat memberikan syafaat kepada mereka. Karena kita tahu orang yang mati syahid, Masya Allah akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya.
Diampuni dosa-dosanya. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Keluarganya berharap itu. Dan orang ini pun berharap itu. Pada hari kiamat ketika disidang, Allah tanyakan, engkau gunakan buat apa nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Jawab orang ini, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang ya Allah menegakkan agamamu sampai aku mati. Benarkah? Lisan tidak bertulang. Dia dapat berucap apa yang dia mau. Tapi Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang terbetik di hati kita. Maka Allah katakan kepada orang ini, kadzab, bohong, dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang, engkau berjihad hanya untuk mendapatkan gelar al-jari, pahlawan, pembela kebenaran, orang yang pemberani. Wah, qatil kata Allah. Dan kau sudah dapatkan itu. Maka hari itu nggak ada pahala di sisi Allah. Yang ada dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang dermawan. Orang yang baik hati. Yang sampai-sampai orang ini mengatakan, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, nikmatmu dibelanjakan di sana, diinfakkan di sana, melainkan aku sudah menginfakkan untukmu, kata dia. Lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Kadzab, bohong. Engkau melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan gelar orang yang sosial, orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang suka membantu. Waqad qil. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Di sejarah dicatat mungkin fulan ini Masya Allah. Tapi pada hari kiamat, nggak ada pahala buat dia. Diseret di wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi untuk mengobatin riya ini, kita harus tahu bahaya riya. Hukum riya, sanksi riya. Sehingga kita jadi takut. Yang kedua, mengenal Allah Azza wa Jalla. Haibati fillah. Ketika kita mengenal kebesaran Allah, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya, sehingga hamba ini ketika tahu Allah yang dapat memberikan manfaat, Allah yang dapat memberikan mudarat, semuanya dari Allah. Engkau ingin apa? Allah tahu dengan isi hati kita. Allah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Allah yang punya surga dan neraka. Maka pengetahuanmu tentang Allah membuatmu jadi takut. Allah tahu loh engkau riya apa enggak. Terus engkau mau apa? Semuanya ada di tangan Allah. Biyadihil khair. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Allahumma malikal mulk. Engkau raja segala raja. Engkau pemilik segala kepemilikan. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaanmu, kerajaanmu, kepemilikanmu kepada siapa yang kau kehendaki. Tapi engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu semua kebaikan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ilmumu tentang Allah akan membuatmu jadi berharap kepada Allah, akan menjadikanmu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga jamaah, engkau ketahui apa sih balasan yang akan didapatkan kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala? Semua keindahan. Engkau akan diperkenankan masuk ke surganya, menikmati segala sesuatu. Engkau akan mendapatkan pujian bukan dari manusia, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu lebih baik? Ketika Allah yang memujimu, Allah yang mengingat-ingatmu,
Kemudian jamaah berdoa agar kita terhindar dari riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Bakar, berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin nam, walladhi nafsi biyadihi, la syirku fikum akhfa min dabibin nam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, demi yang jiwaku berada di tangannya, syirik itu di kalian, subhanallah, itu lebih tersembunyi dari jalannya semut. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi SAW? Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathir. Engkau mau nggak aku kasih tahu amalan yang kalau engkau kerjakan niscaya banyak sedikitnya akan hilang, akan pergi. Apa? Qul, berdoalah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tahu. Berlindung kepada Allah. Kita tahu nih syirik, kita berlindung. Kalau nggak dijaga Allah, kita akan melakukan kesyirikan. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Aku menyekutukanmu dalam kondisi aku tahu, aku sadar ya Allah. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku gak sadar, gak tahu ya Allah. Maka kalau ada pertanyaan, Ustaz, mungkinkah orang melakukan kesyirikan tanpa dia menyadarinya? Mungkin. Maka kita harus belajar. Kita juga perlu menghisap diri kita. Waktu engkau umroh, benarkah umrohmu lillahi ta'ala? Waktu engkau haji, apakah benar untuk Allah Azza wa Jalla? Waktu engkau sedekah, untuk engkau bangun masjid, barangnya ada, masjidnya ada, sekolahnya ada, apakah engkau lillahi ta'ala? Engkau tanyakan kepada diri. Balil insanu ala nafsihi basira. Orang itu jadi saksi atas dirinya sendiri. Nggak perlu orang lain. Bicara riya ini nggak bisa orang lain menilai kita. Oh, fulan riya, lihat ngomongnya riya. Oh, belum tentu. Bisa jadi dia menceritakan kebaikan itu untuk memotivasi orang lain. Bisa jadi. Terus dari mana riya? Hatinya. Dan dia yang tahu. Maka berdoalah kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan yang terakhir. Cara mengobatin syirik ini. Riya. Menyembunyikan amal soleh kita. Nggak ada yang ngelihat. Gimana mau riya? Nggak ada yang ngelihat. Disembunyikan. Dan Nabi SAW mengatakan, liyakun li ahadikum khib'un min amalin salih. Hendaklah setiap kalian ini punya amal soleh yang tersembunyi. Kalau kita melihat bagaimana di kalangan salafus soleh ya, ada yang puasa, bertahun-tahun puasa, nggak ada yang tahu. Keluarganya nggak tahu, sahibnya nggak tahu. Dia sembunyikan amalan. Ketika pagi hari, istrinya bawain sarapan. Bawain sarapan. Karena suaminya nggak biasa sarapan di rumah. Dibawain sarapan, di tengah jalan sarapannya dibagikan ke orang. Sampai di tempat kerjanya, orang-orang berpikir nih orang udah sarapan di rumah. Tapi nggak ada yang tahu kalau ternyata sarapannya dikasihkan orang. Sore hari pulang kerja, dia makan ba'dal maghrib. Orang mengira ya dia makan malam. Keluarganya bertahun-tahun seperti itu. Menyembunyikan amal. Sebagian di antara mereka kalau sholat malam itu berusaha paginya matanya dikasih celak sama dia. Supaya nggak kelihatan ya habis nangis atau kelihatan ngantuk. Dia cuma sekedar supaya kelihatan segar. Sebagian kita kalau ditanya, matamu kok merah? Oh iya, habis sholat malam tadi malam. Iya, sulit tidur akhirnya sholat malam. Kenapa kau cerita? Untuk memotivasi dia?
antara engkau sama Allah. Tapi yang jelas sembunyikan amalan. Sampai di antara mereka, di kalangan para tabi'in, ketika mereka lagi ngobrol, ada yang bertanya di antara mereka, ayyukum ra'al kawkab alladhin qaddal bariha, Sya'bi kalau nggak salah. Dia bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Maka satu mengatakan, aku, kata dia. Aku ngelihat tadi malam ada bintang jatuh. Tapi tadi malam itu aku tidak sedang sholat malam. Karena jangan dipikir nggak tidur malam, sholat malam. Enggak, aku nggak tidur. Semalam aku bukan sholat malam. Aku disengat kala jengking, kata dia. Akhirnya nggak bisa tidur. Dia berusaha untuk tidak dipuji dengan sesuatu yang tidak dia amalkan. Sembunyikan amalan. Sampai di antara mereka itu, ketika di rumah, ya, dia lagi ngaji, tahu-tahu ada tamu, itu Qur'annya ditutup. Dia melakukan kegiatan lain. Supaya nggak dilihat orang dia sedang membaca Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah ada handphone. Kadang-kala orang di pojokan dia yang lihat handphone, orang nggak tahu dia sedang ngapain. Bisa jadi dia sedang membuka Al-Quran Karim. Dan Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang 7 orang, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya, atau ada 2 di situ. Yang pertama, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang yang mengingat Allah sendirian di kesunyian, kemudian air matanya menetes. Bukan menangis saat kajian ada orang, bukan nangis saat menjadi imam, bukan menangis saat banyak manusia dia jadi makmum. Tidak, tapi tatkala sendirian. Yang kedua, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekah. Dia sembunyikan sedekah. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Ini buat para suami istri. Ingat, hartanya suami, hartanya suami, hartanya istri, hartanya istri. Suami kalau mau sedekah nggak harus istrinya tahu. Kadang-kala sebagian mengatakan, enggak Ustaz, anak ini terbuka sama istri. Engkau harus punya amalan yang tersembunyi. Kalau terbuka, engkau mau membeli sesuatu, tafadhol. Tapi kalau engkau sedekah, sembunyikan. Sampai dari istrimu sendiri. Jangan mengatakan, takut nanti istri suudzon sama anak. Ya Allah. Sampaikan kepada istri, engkau punya rezeki, engkau mau berbagi sama orang tuamu. Nggak usah ngomong sama anak. Engkau mau berbagi sama tetangga, engkau mau ngasih orang lain. Tafadhol. Kita berusaha. Amalan kita sendiri-sendiri. Engkau beramal, aku beramal. Dan kita berharap saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Yang terakhir, bicara menyembunyikan amalan. Gimana Ustaz kalau kita ini ingin menginspirasi orang lain. Ingin mengajak orang lain kepada kebaikan dengan memberikan contoh. Silahkan. Yang penting hatinya dijaga. Dan orang yang ikhlas ini jamaah, dia sebenarnya punya amalan banyak yang tersembunyi. Sehingga tatkala dalam satu perkara dia ingin memberikan contoh, dia tunjukkan, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dia tidak beramal kecuali dilihat orang, ini yang akan membuat dia jadi riya. Jadi ada ibadah-ibadah yang kita tidak bisa menyembunyikan. Ada hal-hal yang kita ya mungkin bisa menyembunyikan. Sholat berjamaah nggak bisa disembunyikan. Orang lain ngelihat kita sholat berjamaah. Tapi ada kondisi yang bisa kita sembunyikan. Sehingga buat kawan-kawan yang ingin menginspirasi orang lain, sebelum engkau menceritakan, maka tanyakan kepada hati. Untuk apa engkau melakukan itu? Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi memang untuk dicontoh. Tapi hatinya tetap lillahi ta'ala. Haibati fillah. Orang yang kita riak kepadanya itu bakal mati. Semua bakal hilang.
Hanya tinggal Allah. Hayyun la yamut. Maka semoga kita bisa terus berjuang menjaga hati kita, mengikhlaskan amalan kita, dan insya Allah orang yang ikhlas beramal matinya husnul khatimah. Tapi orang yang riak beramal, kata Nabi SAW, ada orang yang kelihatannya baik. Ya Allah, beramal dengan amalan penghuni surga. Tahu-tahu sebelum mati, dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu masuk neraka. Dia beramal kebaikan dalam pandangan manusia. Tapi di hakikat dirinya, dia riak. Na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Tengku Firmansyah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Ini kajiannya jadi bikin kita semakin takut ya. Terus semoga bisa terus menjaga hati kita dan juga menyembunyikan ibadah kita. Oke teman-teman, langsung aja yang mau tanya. Silakan langsung diketik atau mau tunjuk tangan langsung tanya langsung juga boleh. Silakan mungkin dari YouTube atau dari Facebooknya udah ada pertanyaan, boleh di email di WhatsApp ke saya. Oke, mungkin yang pertama dari Juragan ada yang mau ditanyakan? Karena ini Mas Puri. Oh Mas Puri. Oke. Silakan Mas Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar Mas? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Amin. Ini Pak Ustadz saya mau nanya. Sebelum nanya, studionya bagus Pak Ustadz, adem. Baru disetting sama teman-teman nih. Iya. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Ini mungkin lebih ke pertanyaan yang sederhana, tapi ini benar-benar saya lakukan. Dan kalau riya itu sumbernya dari hati gitu, artinya yang tahu kita sendiri gitu. Di sini saya nggak akan ungkapkan niat saya itu apa gitu. Tapi yang jelas yang saya lakukan suatu ketika setiap beberapa kali. Halo. Iya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Suatu ketika beberapa kali ketika saya berangkat syuting gitu pagi hari gitu, saya itu di jalan iseng saya beli gorengan lah. Ya. Saya beli gorengan ini untuk teman-teman kru dan pemain gitu. Suatu ketika saya nyampe lah ke lokasi syuting. Kemudian saya teriak, "Woi, ini ada gorengan nih nih buat semuanya nih, kumpulin semuanya nih. Ini tolong nanti di share ke Instagram ya dari saya." Gitu. Saya gitu. Ya. Nah, perbuatan saya itu sebenarnya ada hati kecil niatnya cuman untuk bercanda sih. Cuman ketika tadi saya mendengarkan bahwa riya itu bersumber dari hati itu, saya menjadi agak nggak enak dengan bercandaan yang seperti itu gitu. Cuman itu di lokasi menjadi satu kayak ice breaking gitu. Itu menjadi satu bercandaan yang seru lah gitu. Apakah yang saya lakukan ini salah dan berpotensi untuk menggugurkan amal saya, atau yang saya lakukan ini justru berpahala karena saya pagi-pagi memberikan hiburan, lelucon sehingga teman-teman saya ini berbahagia gitu, tertawa. Nah, itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Siap. Kemudian pertanyaan yang kedua ini masalah tentang tentang duniawi sih. Duniawi tentang gaya hidup. Apabila ada seseorang yang memiliki gaya hidup yang mewah, artinya mulai dari pakaian itu merek yang mahal dan sebagainya, kemudian mobil yang bagus dan sebagainya, tapi ia sudah melakukan yang namanya kayak misalnya bersedekah, terus dia sudah melakukan kayak santunan dan sebagainya. Dan kehidupan itu sebenarnya bukan untuk pamer, tapi karena memang
itu ada gitu. Suka dia. Emang benar-benar itu ada gitu. Dan misalnya kayak salah satu contoh kayak kembalikan ke diri saya gitu. Dulu saya pengen punya mobil merek yang bagus, mobil A gitulah misalnya, mobil Mobil A. apa? Mobil A itu? Alphard, apalagi mobil Alphard gitu. Siap. Nah, karena memang saya punya satu-satunya mobil Alphard gitu misalnya. Siap. Nah, kemudian saya berangkat ke lokasi syuting dan itu menurut saya itu bukan ria gitu. Karena memang saya punyanya itu gitu. Dan ke lokasi syuting ya memang transportnya itu gitu, bukan kemudian saya punya Alphard kemudian saya pakai naik Gojek atau apa dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam kategori ria atau bukan. Kemudian jika dibandingkan dengan misalnya kita mampu, kita udah melakukan kayak yang namanya kewajiban kita, sedekah, zakat dan sebagainya. Kemudian kita melakukan pencitraan misalnya kayak di sosial media kita memamerkan kesederhanaan misalnya. Kayak misalnya salah satu contoh saya kembalikan ke diri saya gitu. Di saat teman-teman banyak yang membuat konten pamer gitu, pamer kemewahan gitu, karena mungkin memang mereka ada gitu. Kemudian saya memamerkan kesederhanaan saya. Apakah saya pamer kesederhanaan itu bisa dikategorikan dalam ria atau ya memang itu adanya gitu? Itu sederhana yang dibuat-buat atau memang dia kayak gitu? Apa ya, sederhana yang memang ya kayak contohnya attitude sih mungkin Pak Ustadz. Kayak misalnya saya ini kan orang kampung, tapi dalam arti syuting udah 2000 episode. Logikanya kan udah secara logika kebendaan kan ini udah ada gitu. Jadi kadang kalau di sosial media itu banyak ya Allah syuting udah ribuan episode masa masih begini gitu. Itu bukan mengada-ada ya emang gaya hidupnya sederhana gitu. Itu termasuk dalam kategori ria atau memang bukan gitu. Siap. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Itu Barakallahu fiik Mas Puri. Nah, ini agak sulit pertanyaannya Mas Puri. Karena urusan hati ini. Iya itu dia. Baik jemaah, ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama berkaitan dengan kita bergurau. Seperti yang dilakukan oleh Mas Puri tadi, dia beli gorengan, kemudian dia berikan ke kawan-kawannya, sambil mengatakan kepada mereka, nih bagi nih, di-upload nanti di medsos sana. Katakan dari Ana. Padahal dia sebenarnya nggak mau ria. Berarti yang terjadi adalah berdusta. Bohong. Karena dalam hal ini sebenarnya, ada perkara yang kita nggak perlu melakukan itu. Mentransfer kegembiraan, kebahagiaan sama orang lain, itu tidak harus berbohong. Kan jelas tadi, enggak Ustaz, Ana sebenarnya enggak ingin itu, Ana cuma guyon aja sebenarnya Ustaz. Tapi Ana ikhlas lillahi ta'ala seperti itu. Wallahu a'lam. Yang tahu tadi kan Mas Puri sendiri. Tapi yang jelas ini buat kawan-kawan semua ya. Yang mungkin kadangkala dalam pergaulannya ingin berbagi kegembiraan. Tolong jangan dengan berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wailun liman yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailul lahu thumma wailul lahu. Celaka orang ini. Neraka tempat orang ini. Ketika dia ngomong sama orang, berdusta, tujuannya membuat orang itu tertawa. Agar orang itu gembira, tapi dengan dusta. Maka celaka orang. Karena dia sudah berdusta. Dia tidak mengatakan yang real, yang sesuai dengan kenyataan. Dan bisa jadi, kalau tadi dikatakan, enggak, Ana dusta. Dan bisa jadi di hati kecil itu, kadangkala kita ini
melakukan tindakan seperti itu karena marah dengan kelakuan sebagian orang yang ketika berbuat kebaikan selalu jadi pencitraan dia. Kita seakan-akan mau menyinggung dia. Mungkin seperti itu Mas Ful. Ada kemungkinan, tapi sumpah saya nggak begitu Pak Ustadz. Saya bercanda. Ya. Nah, jadi intinya tadi kadang-kala kita mau menyindir orang-orang yang suka pencitraan gitu kan Mas Ful kan. Yang mereka semua kebaikan dia selalu diceritakan ya. Maka semoga kita itu bisa memberikan nasihat kepada mereka. Tapi tidak dengan cara tadi kita berdusta. Atau yang bisa kita lakukan ketika kita ingin berbagi kebahagiaan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana itu gorengan nyampe ke mereka tanpa ada yang tahu dari siapa itu gorengan. Apalagi sekarang jemaah. Tinggal minta Gojek nganterin sampai mereka bahagia mendapatkan makanan tanpa tahu siapa yang memberikan kepada mereka. Jadi intinya mungkin kita lebih berhati-hati dalam bergurau ya. Jangan sampai ada dusta di sana, apalagi dalam masalah-masalah yang urusan hati tadi itu. Adapun yang kedua, dan kedua ini berkaitan ada banyak. Yang kedua ini pertanyaannya banyak kena lihat ya. Yang pertama berkaitan dengan orang menampakkan keindahan dia. Dia, alhamdulillah, dia punya baju yang bagus. Dia suka pakai jam yang bagus. Dia pakai cincin yang bagus. Kalau dihitung baju dia, topi dia, tas dia, cincin jam dia, mungkin 200 juta. Mungkin 300 juta. Boleh nggak yang seperti ini? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang itu kadang-kala kepingin bajunya bagus, kepingin sandalnya bagus. Apa itu nggak masuk sombong? Maka Nabi SAW mengatakan enggak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Jadi tatkala kita ingin tampil indah, itu nggak apa-apa. Bahkan Allah cinta yang seperti itu. Tapi yang namanya kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi tatkala umpamanya tadi kepingin mobil Alphard, alhamdulillah dia bisa beli mobil Alphard dengan tujuan ya cukup enak saat mobilnya ini Ustaz. Anak kepingin mobil yang luas buat keluarga. Terus ya nggak mogok-mogokan. Ingin itu aja. Bukan ingin menunjukkan kepada tetangga. Bukan ingin menunjukkan kepada orang lain. Karena kalau tadi dikatakan ada orang yang sudah bekerja puluhan tahun. Kembali kepada niat. Mas Fur ini kerja buat apa sebenarnya? Ada orang bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Ada orang bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dia di jalan Allah. Ada orang yang bekerja ya sekedar untuk mencukupi kehidupan dirinya supaya dia tidak menjadi sampah di masyarakat, supaya dia nggak jadi benalu di keluarganya. Dia ingin mencukupi dirinya agar dia tidak minta-minta, mungkin untuk nikah. Fahuwa fi sabilillah. Maka yang dia lakukan dalam pekerjaannya bertahun-tahun itu di jalan Allah. Tapi ada yang keempat, orang yang bekerja riya'an wa mufakharat. Untuk riya nih, untuk pamer. Dia kerja anak kepingin punya fulus mau beli motor, moge. Anak kepingin bekerja mau beli mobil ini. Anak mau beli tas ini, anak mau beli ini. Hanya untuk pamer dan berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka orang ini di jalannya syaitan. Jadi dari awal bekerjanya itu sudah di jalan syaitan. Maka ketika dia membeli barang itu, kalau di awal ada orang yang suka dengan keindahan, maka ahlan wa sahlan. Tapi ternyata dia memang mau pamer, dia mau bersaing sama kawan-kawannya, dia mau berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, maka dia di jalannya syaitan. Ini berkaitan dengan yang tadi. Adapun kalau orang menampakkan ya, kita lihat memang ya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Kehidupan dunia ini untuk berbangga-banggaan jemaah. Itu yang terjadi. Maka kalau ada orang yang menampakkan kehidupan yang mewah ya, crazy rich, yang mungkin banyak menampakkan kemewahan mereka. Terus
Mas Furi tadi ingin menampakkan kesederhanaan. Sekali lagi, mau kemewahan, mau kesederhanaan, kalau tujuannya pamer, sama aja. Karena ada orang yang pamer kesederhanaan untuk mendapatkan pujian dari orang. Untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Sama aja. Riya berarti. Itu pamer kekayaan, ini pamer kesederhanaan. Terus bagaimana? Ya nggak ada yang perlu dipamerkan. Kita beribadah buat Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi gaya hidup kita memang ana seperti ini, Ustaz. Tapi kan sekarang ya eksistensi orang itu dengan media, kadang-kala kita menunjukkan segala yang kita kerjakan. Ingat, nggak semuanya kita perlu tunjukkan kepada manusia. Kecuali di situ ada nilai-nilai dan pelajaran yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Kalau mungkin Mas Furi menampakkan kesederhanaan, ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang agar mereka jadi lebih baik, semoga dapat pahala di sana. Amin. Tapi kalau sekedar ingin mendapatkan pujian, kembali kepada niat sebenarnya. Apa niat di hati kita? Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang ketinggalan dari pertanyaan Mas Furi? Aman Mas. Udah semua. Cukup Pak Ustadz. Kapan-kapan insya Allah main ke studionya lah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya ada dari Lina Afrilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika kita update status di sosmed dengan tujuan yang bikin yang baca status kita ikut mengerti ilmu yang kita dapat, tujuannya berdakwah, atau kopas kajian Ustadz, apakah itu ria juga, Pak Ustadz? Itu pertanyaannya. Jazakallah khair. Naam, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kembali kepada definisi ria. Ria itu adalah keinginan di dalam hati kita untuk mendapatkan pujian, perhatian dari orang. Dan ini berat memang. Mungkin kalau dikatakan tadi, apakah kita mengupdate status, ya, men-share sesuatu, apakah itu ria? Enggak. Perbuatan itu bukan ria. Riaknya di hati. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kemudian orang yang ikhlas lillahi ta'ala, dia itu tidak akan terpengaruh dengan like and dislike. Yang like 100, yang dislike 200, nggak ada urusan buat dia. Maka kalau dikatakan apakah update status itu ria, sejatinya update status bukan ria. Tapi niatmu mengupdate statusmu itu untuk apa? Kembali, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatmu lillahi ta'ala, dapat pahala dari Allah, orang-orang semakin ngerti agama ini, maka insya Allah Allah akan memberikan balasan yang indah kepadamu. Tapi kalau niatmu ria, maka biasanya kau akan terpengaruh ketika nggak ada yang baca statusmu, nggak ada yang lihat, bahkan ada yang komentar negatif. Seorang muslim yang ikhlas lillahi ta'ala, buat dia orang mau ngomong apapun, terserah mereka. Karena dia berbuat itu lillahi ta'ala. Orang mau balas kebaikan dia, nggak mau balas, nggak ada urusan dia, buat dia. Orang mau memuji dia, mau membuli dia, buat dia sama saja. Karena dia beramal lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Berikutnya ada dari Facebooknya ANP Taklim. Dari YouTube. Ini dari Alif Gineva. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ria terkait dengan pencitraan, bagaimana hukumnya jika manusia beribadah karena ingin dipuji oleh Allah, bukan karena ingin ridho Allah? Nah, ya ahibati fillah. Kalau bicara orang beribadah untuk dipuji sama Allah. Jadi ketika seorang beribadah berharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala, nggak masalah. Karena pujian dari Allah itu berdasarkan keridhaan Allah kepadamu. Allah nggak akan muji hambanya kecuali Allah ridho sama dia. Oleh karena itu Allah mengatakan fadhkuruni adzkur. Ingatlah kepada aku, kata Allah. Aku akan ingat kepadamu. Engkau kan ingin diingat sama Allah. Ingin kebaikanmu ini diingat sama Allah SWT. Ingin balasan dari Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau seorang beribadah
ingin mendapatkan pujian, ya pujian Allah yang diminta. Makanya tatkala ada seorang Badui yang datang ke kota Madinah, lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ini orang Badui ngomongnya kasar. Dia mengatakan, aku nih kalau memuji, maka orang itu akan jadi orang yang terpuji. Kalau aku mencela, habis tuh orang. Apa kata Nabi SAW? Zakallah, itu Allah yang kayak gitu. Itu Allah yang kayak gitu. Yang kalau memuji, berarti orang itu orang yang baik. Yang terpuji. Dan kalau Allah mencela, habis sudah orang. Sedangkan manusia tidak. Jadi kalau ada orang beramal untuk mendapatkan pujian dari Allah, sejatinya pujian itu akan Allah berikan kalau Allah ridho kepadamu. Namun kalau Allah tidak ridho kepadamu, engkau tidak akan pernah mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Oke, berikutnya dari Facebook ada Mistari yang nanya, apakah memberikan sedekah atas nama almarhum bisa termasuk riya? Haibati fillah jemaah. Apapun amalan kita lakukan jemaah, bisa jadi riya kalau niatnya mengharapkan pujian dari orang. Sehingga kalau tadi bicara sedekah buat orang tua kita, kita kalau datang ke masjid sedekah, ini sedekah buat bapak anak. Bisa jadi riya, bisa. Kalau niatnya supaya orang itu mengatakan, Masya Allah, orang ini baik ya. Dan kau mengharapkan itu. Maka usahakan. Dalam perbuatan-perbuatan yang kita bisa menyembunyikannya, ahsan disembunyikan. Untuk engkau mau sedekah buat bapak, mau transfer. Ada transfer ke rekening yang nggak perlu konfirmasi. Kadang-kala pembangunan masjid, untuk pembangunan masjid, transfer rekening ini dengan angka terakhirnya angka unik. Mamanya angkanya 999 pokoknya. Di terakhirnya 999. Antum nggak perlu konfirmasi. Tapi kalau mereka minta konfirmasi, ya antum konfirmasi. Sekedar mengatakan udah transfer. Orang itu nggak kenal sama antum. Jadi kalau bicara pintu riya ini ada di semua amalan. Karena berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Oke, berikutnya Mas Abeng Marco. Silahkan langsung ditanyakan. Mas Abeng. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Gimana kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah, khair. Masya Allah, tatakallam bil Arabiyah. Suaya. Masya Allah. Aina darasta al-lugha al-Arabiyah hadhihi? Nanti yang lain nggak ngerti, Ustaz. Saya cuma bertanya aja. Masya Allah. Oke, mohon maaf. Apakah pertanyaan saya dua hal aja biar simpel. Apakah riya itu bisa menjadi dasar kesombongan, dan apakah kesombongan sombong kepada orang yang sombong itu merupakan ibadah? Sekian pertanyaan dari saya, Sukran. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jemaah. Kalau bicara riya, apakah riya itu bisa berpindah menjadi kesombongan? Bisa aja. Kalau niat dia itu pamer, menunjukkan amalan dia, biasanya akan mengantarkan dia kepada merendahkan orang lain. Ketika dia pamer hafalan Quran dia hafal 10 juz. Dia hafal 10 juz. Benar dia hafal 10 juz. Dia punya kawan hafal 2 juz. Di sini dapat mengantarkan kepada meremehkan kawan. Ketika dia mengatakan aku hafal 10 juz, dan kau berapa hafalan? Maka berhati-hati dengan hal ini. Sehingga kita itu memang benar-benar harus menata hati kita. Ada hal-hal yang tidak perlu ditunjukkan kepada orang. Ini bicara apakah riya dapat mengantarkan kepada kesombongan. Lalu kalau bicara apakah sombong kepada orang sombong itu ibadah, hadis tentang itu dhaif, nggak benar. Kita nggak boleh sombong. Ada sebuah hadis ya,
Sebuah riwayat Ibnu Ishaq. Ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pedangnya kepada Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah mengeluarkan slayer merah ya, atau sorban merah yang dia ikat di kepalanya. Dia berjalan di antara dua pasukan ini dengan jalan yang menunjukkan kesombongan. Di riwayat itu disebutkan Nabi mengatakan hadhihi misyatun yubghidu Allah. Jalan seperti ini yang menunjukkan kecongkakan itu Allah benci. Kecuali dalam kondisi perang seperti ini. Jadi ini termasuk perang mental sebenarnya untuk mengadonkan orang-orang tersebut. Tapi kalau bukan dalam peperangan, ya nggak masuk. Sehingga kalau tadi katakan at-takabbur ala ahlil kibir atau at-takabbur ala mutakabbir shadaqah, itu nggak sahih. Sombong pada orang yang sombong itu shadaqah, itu tidak sahih. Sehingga kita seharusnya kalau ada orang yang sombong, bagaimana kita memberikan nasihat kepada dia? Bukan malah memanas-manasin dia. Kita sombong juga, tapi kepada orang yang sombong, sama aja engkau melakukan kesombongan. Di hatimu ada perasaan lebih besar dari dia. Itu yang dilarang. Dan ingat bicara sombong ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Nggak masuk surga. Siapa? Orang yang di hatinya ada sebesar semut dari kesombongan. Atau sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Mungkin itu jawabannya. Insyaallah. Terima kasih, Mas Ustaz. Berikutnya ada dari Muhammad Imtiaz hendak bertanya, Ustadz. Assalamualaikum. Afwan, Ustadz hendak bertanya kalau ada fulan memiliki rasa khawatir untuk dipuji seseorang, apakah sudah termasuk riya, takut dipuji orang? Gimana? Dia ada rasa khawatir untuk dipuji orang. Ya. Apakah itu termasuk riya gitu? Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, syaitan ini nggak pernah berhenti untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya ke neraka. Kadangkala syaitan itu mengajak orang ini untuk riya. Tapi kadangkala syaitan itu menghalangi orang ini dari berbuat kebaikan karena takut riya. Ingat yang pertama, setan ini menggoda manusia supaya riya. Kadangkala dia menggoda manusia supaya meninggalkan amal soleh dengan catatan nanti engkau dipuji orang, nanti engkau riya. Akhirnya daripada riya ahsan aku nggak berbuat amal. Itu juga dari setan. Maka kita harus memerangi riya itu dan memerangi godaan setan untuk meninggalkan amal soleh. Maka jangan sampai kita meninggalkan amal soleh gara-gara takut riya. Terus gimana caranya? Amalkan dan perangi riya. Jadi kalau sekedar perasaan tadi, ana takut Ustadz mau beramal soleh, nanti dipuji sama orang. Akhirnya ana nggak beramal. Berarti engkau menurutin setan. Yang seharusnya dilakukan memerangi riya tersebut. Dan kalau bicara takut dipuji orang, biarkan orang memuji. Biarkan orang berkata apa. Yang penting engkau tidak pernah berharap pujian dari orang. Yang kau inginkan adalah keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Terima kasih udah habis pertanyaannya. Mungkin yang terakhir bisa dari Juragan karena ini sebenarnya temanya special request dari Juragan kemarin di kajian kemarin mau dibahas tentang riya. Silakan Juragan. Ya, yang paling menarik yang terakhir ya. Yang kita berbuat baik bisa jadi riya, terus bisa juga nggak jadi berbuat baik gara-gara takut riya ya. Subhanallah, dua-duanya dari setan tuh Juragan. Aduh, setan. Ya, terima kasih saya. Ada gini, banyak sekali pelajarannya. Jadi memang saya juga baca beberapa artikel. Jadi ternyata riya itu bukan yang langsung niat kita, ada juga yang sengaja. Misalkan gini, saya bilang
saya banyak belajar dari Ustadz Safik yang Ustadz hebat apa segala macam. Ternyata itu juga bisa menjadi potensi ria. Artinya saya pengen dianggap orang yang belajar dari guru hebat gitu kan. Itu ternyata bisa juga. Ya terus apa? Aduh ini Tengku susah nih kalau diajak sholat berjamaah gitu. Pada itu bisa jadi saya juga potensi ria karena seolah-olah saya ini adalah menempatkan diri jadi orang yang rajin sholat berjamaah. Nah. Ya, jadi itu memang banyak sekali. Ada beberapa contoh sebenarnya yang kemarin saya juga sempat galau. Ini ada yang kalau kita nempeleng orang itu kan jelas tampak ya. Sekarang kita mencuri itu tampak. Ini ada hal yang tidak tampak bahkan kita nggak sadar. Jadi kenapa saya special request tentang ria? Karena memang ria itu bahkan kita nggak tahu kalau ternyata itu ria. Ya itu aja sih yang memang kemarin sehingga saya ada special request tentang ria ini dan alhamdulillah banyak yang sudah kita belajar dan sebetulnya masih ada lagi ya beberapa contoh yang saya nggak tahu apakah perlu mungkin teman-teman bisa ambil dari kehidupan masing-masing, nanti bisa kita bahas lagi. Yang dari ria ini juga tadi ada beberapa yang mungkin akan jadi menarik buat kajian. Itu soal sombong, Ustaz. Siap. Sombong ya. Sombong tadi Pur takut dibilang sombong, punya Alphard ya Pur ya. Nah ini sombong itu sebenarnya apa? Karena sama juga dengan salah paham dengan ria. Karena orang pikir ria itu cuma takut dipuji selesai. Ternyata ria itu kan faktor penyebabnya banyak. Bahkan dari kita yang nggak sadar gitu. Nah ini juga masalah sombong ya. Jadi yang saya sampaikan malam ini, saya menyampaikan terima kasih. Ada pencerahan yang luar biasa tentang ria. Dan mungkin di kajian berikut kita juga mau belajar bagaimana supaya tidak sombong ya, nggak sengaja sombong dan agak membingungkan ketika misalkan Allah suka dengan yang bagus-bagus gitu ya, nanti saya pakai mobil bagus nanti dikira Pur sombong, nggak jadi lagi saya mobil bagus saya kan dipakai-pakai Pur, takut dibilang sombong sama Pur. Ya, terima kasih Ustadz sekali lagi pelajaran ria malam ini cukup mencerahkan dan cukup bikin deg-degan. Masya Allah, hayakumullah, barakallahu fikum. Oke, itu yang terakhir. Mungkin bisa ditutup sama doa dari Ustadz Syafiq. Barakallahu fikum. Nah, jamaah, ingat kalau tadi disebutkan bahwasanya ada orang sombong dia nggak merasa. Afwan, ada orang ria, dia nggak merasa. Dengan contoh tadi, dia menyindir orang lain dalam rangka untuk mengangkat dirinya. Itu terjadi. Maka Nabi SAW mengajarkan doa yang harapan anak semua yang hadir malam ini, selesai kajian ini, hafal nih doa. Doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Bayangkan nih Abu Bakar. Orang yang amal solehnya jangan ditanya. Sahabat Nabi yang mendampingi Nabi SAW di dalam gua. Diajarin doa supaya selamat dari riya. Yang dikatakan lebih tersembunyi dari jalannya semut. Kadang-kadang kita nggak berasa ada semut di badan kita lagi berjalan. Ada di celana kita. Nggak berasa dengan berjalannya dia. Ini tentang bahayanya riya. Maka doanya apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku mengetahui. Dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana mohon undur diri, Ana kembalikan ke Tengku Firmansyah. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, kajiannya malam hari ini banyak sekali yang kita dapat. Semoga kita bisa terus menutupi sedekah kita, amal ibadah kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat riya. Dan semoga kita di hatinya terus dilindungi oleh Allah. Semoga tidak riya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir malam hari ini, yang sudah ikut kajian ANP Taklim. Sampai ketemu di kajian ANP Taklim minggu depan.